menemukan sosok bersama Ki Samsul Arif. sebelah mana tadi N? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Maka tunggu di sini. Udah lama nyampe? Alhamdulillah. Baru saja nyampe ini. Alhamdulillah. Ada Ki gurunya? Ki Guru di dalam. Tolong panggilkan Ki Guru. Ada tamu bilang. Assalamualaikum. Ki Guru, ada tamu nih Dari Pekanbaru. dari Pekanbaru. Ya, waalaikumsalam. Siap Ki. Alhamdulillah. Dari Pekan, Mas. Iya. Ada yang bisa dibantu? Iya. Gini Ki. Ada yang mau ditanyain. Itu ada saudara saya. Ya, bahwasanya saudara saya itu sering mimpi yang aneh-aneh, ya, sering mimpi yang aneh-aneh, dan mimpi dikejar-kejar buaya, mimpi dikejar-kejar ular, ya, dan katanya ibadahnya pun dia agak susah gitu, Sering nggak fokus ya? sering nggak fokus gitu Sering nggak ibadahnya. fokus ya. Jadi mohon petunjuknya gimana untuk solusinya teman saya itu. Oke. Sebelumnya dia ada pernah ngamalin sesuatu atau gimana gitu? Ya, pernah dia menyampaikan dia kan sering ikut pengajian-pengajian, terus kadang sering buka di Google, itu kan banyak amalan-amalan juga, di Facebook juga banyak amalan-amalan itu, dan dia mengamalkan itu. Nah, ini yang jadi masalahnya ini. Ya, karena kan kita tidak tahu apa yang hadir sama kita saat kita mengamalkan amalan-amalan yang tidak tahu sanatnya ya. Nah, terus kemudian kita juga enggak berguru langsung kepada yang ahli. Alhasil ya seperti ini kerap terjadi pada masyarakat kita ini, terutama pada psikologisnya. Nah, di saat terbuka kodam amalan tersebut, yang seharusnya dia bersyukur, dia malah menjadi rasa takut yang luar biasa, was-was dan lain sebagainya. Jadi ya untuk selanjutnya dia minta tolongnya gimana nih? Minta tolong untuk dinetralisir. Ya. Oke, pemirsa ya, ini ada senior kita yaitu Ketua Cakra Prana Mustika Siak, yang kebetulan beliau dari Pekanbaru langsung menuju kediaman kita, menanyakan perihal pasiennya ya. Jadi ini salah satu bentuk kebijakan yang mana dia tidak langsung menanganinya dengan kemampuannya, tapi dia bertanya dulu hal apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ada salah satu pasien ini, dia itu merasa sholatnya nggak pernah khusyuk dan hidupnya itu selalu dikejar oleh mimpi-mimpi yang menakutkan gitu ya Mas ya. Iya. Nah, seperti itu ya, seperti mimpi dikejar hal yang aneh ya, pokoknya menakutkan lah intinya seperti itu.
dan itu semua itu berasal datangnya dari setan. Yang perlu kita ketahui, mereka dulu pernah mempunyai suatu amalan-amalan yang tidak tahu sanadnya dari mana, tidak tahu ijazah dari mana, langsung diamalkan. Akhirnya seperti ini nih kejadiannya nih, ini yang berbahaya ini. Oke, nanti di sini akan saya tunjukkan bagaimana tutorial untuk menetralisir hal-hal seperti itu ya. Pertama-tama yang harus disediakan adalah air putih, kemudian daun bidara 3 lembar sama madu. Oke, daun bidara bisa diremat-remat, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ya, tiga-tiganya. Kemudian itu dibacakan, pertama adalah surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, dan terakhir adalah surah An-Nas. Setiap bacaan tersebut dihembuskan di air ya, di air tersebut. Kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah agar proses pembersihan energi yang negatif itu dapat ridhonya ya. Jadi saya tutorialkan langsung. Oke Mas Adiran, bisa jadi contoh atau tulodo ya, supaya bisa dipahami oleh ketua kita untuk dipraktekkan kepada pasien-pasiennya. Oke, jadi setelah dia minum air ya, kita nunggu paling tidak 1 menit ya, 1 menit. Setelah 1 menit kemudian suruh dia berdiri. Nah, pasien yang sudah minum air tersebut itu dipastikan dia sudah berwudu. Dia sudah berwudu, terus kemudian dia sadar ya bahwasanya dia mau dibersihkan. Nah, hal yang perlu diperhatikan, pasien juga harus ikhlas apabila dia pernah mengamalkan amalan-amalan. Nah, itu harus dinetralisir. Dia harus ikhlas juga. Kalau dia nggak ikhlas, itu nanti akan menyulitkan proses kita sendiri. Nah, seperti itu. Paham ya, Kang Mas ya? Oke, baik. Seperti ini nanti dia suruh hadap ke sana. Pertama, dia harus membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali. Terus yang kedua, dia membaca 2 kalimat syahadat. Dia sadar di sini dia mau melakukan pembersihan, makanya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dibaca 3 kali. Terus yang terakhir, yang ketiga, dia membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Dengan maksud dan tujuan dia mengharap syafaat, mengharap pertolongan juga dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, terus yang terakhir, dia harus berdoa dalam hatinya. Ya Allah, pada hari ini jam segini saya berada di tempat saudara ini, salah satu hamba-Mu ya Allah. Di sini saya niat untuk membersihkan energi-energi negatif yang selama ini mengganggu pikiran dan hati saya. Mohon kiranya keridhaan-Mu bisa menghancurkan atau menghilangkan energi negatif yang ada dalam tubuh saya. Nah, kemudian jika perlu dia membaca Al-Fatihah dalam hati ya. Nah, lanjut. Setelah itu, proses itu dia harus pejam mata sambil baca istighfar dalam hati, tetap niat ikhlas ingin membuang hal-hal yang negatif. Ya. Di sini niat kita ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba mohon keridhaan-Mu ya Allah, berilah proses keberhasilan untuk membuang energi negatif. Ya. Kita tarik energi negatif, bayangkan aja seperti gelap atau seperti asap yang hitam itu keluar dari tubuhnya, kita serap, kita keluarkan ya. Terus kalau seandainya pun kita merasa tiba-tiba oh ini ada sosok, bayangkan aja sosoknya kayak Casper atau kayak apa, pokoknya sosok ya.
seperti setan budak. Itu pokoknya bayangin aja lah seperti itu, yang hal-hal negatif itu keluar bersamaan keluarnya energi itu, dia akan merasa lemas dan akhirnya pingsan. Lah, jatuhnya dia itu dalam keadaan tetap sadar 100%, itu tetap kita pegang ya, kita pegang supaya dia nggak jatuh terlalu keras. Kita pegang, kita tidurkan dia pelan-pelan ya, gitu. Ya, kita tidurkan pelan-pelan. Dalam posisi ini, pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah tangan kiri memegang jantungnya. Kita arahkan tangan kanannya ke bagian perutnya. Setelah itu, pegang tangan kanannya, bacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Tarik nafas sedikit aja. Kemudian salurkan energi positif ya ke dalam tangannya, tembus sampai ke perutnya. Terus kemudian ini turunkan dan bacakan sholawat juga pada tangan kirinya, tembus ke tapak tangan kirinya dan tembus pula ke jantungnya. Dibacakan sholawat aja, kemudian diturunkan. Bagi saudara Cakra Prana Mustika, dia akan tahu jurus keempat ya. Jurus keempat itu kita gunakan untuk membelah perutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya, kita belah pelan, kemudian kita tarik energi-energi negatif yang ada di dalam perutnya. Kenapa kok harus perut? Sebab segala sesuatu amalan yang kadang itu tidak tahu sanatnya, itu memang terkumpulnya ada di perut, yang akan mempengaruhi hati, jantung, dan pikirannya. Ini bahayanya. Makanya sekali lagi, kalau ingin berguru, ingin punya ilmu, harus ada bimbingan atau dari seorang mursyid ya, guru. Kita keluarkan memakai jurus 6. Setelah dibuka, kita keluarkan pakai jurus 6. Ulangi sampai beberapa kali. Kira-kira sudah berasa kita energi negatif itu keluar, kunci, tek, supaya dia nggak lari. Di sini tutup. Nah, baru diambil, kita benamkan ke bumi. Allahu Akbar. Ya. Begitu juga di bagian jantung. Buka. Kemudian dibenamkan juga ya. Mungkin sampai sini paham ya Kang Riko ya? Iya. Nah, selanjutnya baru kita netralkan. Apa yang perlu kita baca? Pakai sholawat Fatih. Ini untuk menetralkan plus memberikan energi fisik, energi rohaniyah atau batiniah dia ya. Boleh pakai zahar, boleh pakai syir. Membacanya tidak perlu buru-buru. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisultanil azim. Maaf, salah. Salah pula ya kan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-aliyyil azim. Jadi kita udah netralisir ya. Terus kemudian jika ada sesuatu yang masih kira-kira janggal, kita boleh membersihkan dengan cara manual.
dengan cara manual. Oke, setelah itu kita duduk di atasnya. Yang kita baca di sini adalah suratul Fatihah boleh, terus kemudian sholawat Fatih boleh dengan zahar ataupun syir, ya. Setelah itu dihembuskan ke ubun-ubunnya. Kita baca sekali lagi satu nafas. Salurkan ke seluruh tubuhnya sambil membuang sisa-sisa energi negatifnya. Bayangkan seperti asap yang hitam, ya. Bayangin pelan-pelan sampai kira-kira udah dirasa keluar. Hembuskan yang tadi kita nahan nafas tadi ke seluruh tubuhnya. Tujuannya untuk menghalau energi negatif supaya tidak masuk lagi. Paham ya? Kemudian kita bangunin, ya, bangun. Dalam posisi bangun seperti ini, kita melakukan pengecekan terakhir. Biarkan dia bangun seperti ini, kemudian kita tiba-tiba saja nyentuh bagian tulang punggung bagian bawah. Nah, apabila dia itu terkejut, ini contoh, pandai pula ini. Apabila dia terkejut, ya, itu menandakan energi negatif itu masih ada. Ambil air putih sisa minum dia tadi yang udah dibacakan doa, itu disiramkan ke tangan kita basah, kemudian diusapkan ke bagian tulang tengah. Ya, kita pukul-pukul arahnya ke atas. Nah, kalau dia tiba-tiba berasa mual, kita langsung membaca Al-Fatihah dalam hati aja. Niatnya apa? Niatnya untuk mengusir energi negatif dari dalam tulang belakangnya agar dia tuh keluar melalui muntah, ya. Cara mengeluarkannya, pertama ditepuk-tepuk seperti ini sambil membaca Al-Fatihah. Nah, udah mulai mual memuntah, dibantu dengan pijit. Nah, terus tepuk-tepuk. Nah, terakhir salurkan prana untuk mendorong energi itu keluar. Pakai jurus keempat aja nggak apa-apa, ya. Dari sini. Dari sini naikkan biar dia keluar. Sampai dia gitu, ya, keluar gitu. Boleh pakai jurus 1, boleh juga pakai jurus 2, boleh juga, ya, bebas. Yang penting niatnya mengeluarkan, ya, sambil ditepuk-tepuk. Nah, insya Allah kalau dia sudah mulai muntah, ambil madu tadi, bacakan pertama adalah ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, yaitu Al-Mu'awwidhatain, ya. Satu nafas, hembuskan ke air, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Kemudian madu itu suruh konsumsi dia tiap hari, ya, pagi, sore, dan mau tidur. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi, Mas? Oke. Mungkin ada lagi. Jadi kan gini, orang itu kan kemarin nggak enaknya kan ada ngamalin amalan itu, tapi kan tidak bersanad. Apakah dia masih diperbolehkan atau gimana, Ki? Ya, kalau bisa suruh dia memutuskan amalan itu, ya. Kalau memang dia mau menginginkan amalan yang mau didawamkan, dia harus cari guru, dia harus cari pembimbing. Sebab pentingnya pentingnya belajar ilmu itu harus ada pembimbing, yang mana guru atau mursyid atau pembimbing dia akan bertanggung jawab dunia dan akhirat.
tidak jarang kita sering melihat oknum-oknum yang mengajarkan ilmu sakti katanya, tapi larinya ke syirik, larinya ke jalur selain daripada Allah. Nah, suatu ketika itu menjadi salah satu pertanggungjawaban di akhirat. Nah, itu yang berbahaya banget. Nah, itu yang harus kita hindari. Kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih guru yang bisa diikuti dunia dan akhirat, dan guru yang tidak bisa diikuti. Oh iya, satu lagi. Setelah dinetralisir, sebelum dia melakukan sholat, dia harus sempurnakan wudhunya. Yaitu sempurna wudhu, mulai dari syarat dan rukun wudhu itu harus sesuai, ya. Sebab kalau wudhu tidak sempurna, maka sholatnya pun juga tidak sempurna. Amalan apa ya yang harus dilakukan setelah melakukan penetralisiran? Maklum nih pemirsa, lidah Jawa sering keseleo. Agak ngantuk. Amalan yang harus dia lakukan itu adalah istighfar, perbanyak istighfar, ya, minimal 1 hari 1 malam itu 500 kali. Jadi kalau setiap sholat itu 100 kali, setiap sholat 100 kali, genap 5 waktu sholat, yaitu udah 500 kali, insya Allah seperti itu. Terus boleh campurannya itu ya biasa, seperti pertama istighfar, kemudian tasbih, tahlil, hal-halah, ya, baru doa. Nah, mau ditambahkan doa apapun atau surat apapun, yang penting niatnya lillahi ta'ala, mohon keridhaan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, sah-sah saja, baik-baik saja, tidak ada masalah. Ada lagi? Mungkin itu aja Ki. Ya, terima kasih atas arahannya. Semoga buat saya pribadi maupun teman-teman CPM Nusantara bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Dan Amin. bisa, dan bisa juga untuk berdakwah dan bisa membantu ke orang yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bingung gitu pokoknya itu. Ini adalah tips bagaimana kalau pasiennya perempuan, ya. Tapi sebelum saya jelaskan untuk prosesnya, jangan lupa like dan subscribe, ya. Subscribe apa suwak? Like dan subscribe channel ini, ya, agar nantinya tidak akan ketinggalan motivasi-motivasi berikutnya, ya, video-video berikutnya yang akan menambah wawasan, menambah keilmuan dan pengetahuan di bidang pengobatan supranatural. Insya Allah menjadi nilai dakwah bagi Anda yang sudah subscribe dan like pada channel ini, menjadi nilai dakwah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana kalau pasiennya ini perempuan. Ya, contoh aja ini saudara saya ini, anggap aja perempuan. Nggak mungkin saat kita tarik, kita netralisir, kemudian jatuh ya. Saya tangkap, jatuhnya tumbang gini, ya. Wis. Ya. Ya, saat kita netralisir kemudian jatuh, dia jatuh, ya, kita tangkap. Nggak mungkin kita akan nangkap pasien kita, lemes. Mungkin kita akan nangkap. Ini adalah dosa, ya, dosa tidak dibenarkan. Caranya kita harus memakai keluarga dari perempuan tersebut. Entah itu mamanya atau abangnya atau kakaknya, anggap aja ini keluarganya. Ya, di sini. Nanti saat dia jatuh harus ditangkap sama keluarganya. Nah, boleh prosesnya dari belakang, dari sini. Nah, saat jatuh langsung ini sigap menangkap, atau
contoh jatuhnya ya, contoh jatuhnya. Nanti dulu belum. Ngantuk pendekar ngantukan. Oke, iya langsung ditangkap sama keluarganya. Boleh nangkapnya bukan begitu, langsung dirangkul, kemudian ditidurkan, dirangkul kemudian ditidurkan. Ya. Boleh juga kita dari depan, ya, dari depan seperti ini caranya. Bismillah. Oke, ikutin jangan ditahan. Satuin aja nggak apa-apa. Nah. Oh, no. Dan caranya sama. Kalau hanya ingin menetralisir energi-energi yang negatif aja, insya Allah untuk pembersihan setelah dia jatuh cukup pakai itu aja bisa ya. Kemudian dipagar lagi pakai sholawat fatih sebagai penetralisirnya. Nah, kalau memang dia itu kena energi negatif karena amalan yang tidak diridhoi oleh Allah sehingga membangkitkan kekuatan jin saka, maka dengan proses seperti di channelnya KSA Channel ya. Untuk perempuan sama, tapi harus keluarganya yang meletakkan tangan di jantung dan perutnya, dan bukan kita hanya sekedar menetralisir aja. Ya, itu yang perlu dipahami. Jika perlu kita memakai sarung tangan ya, memakai sarung tangan, sebab yang kita hadapi adalah kaum hawa yang bukan muhrim kita. Ini pun sebenarnya tidak boleh ya menurut Islam, karena ini prosesnya proses pengobatan, maka diperbolehkan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan seputar ini. Oke Ki, mungkin ada yang mau ditanyain. Contoh seumpama untuk perempuan ini kalau pas mau menetralisir atau maru'yah tadi, apa yang pakaian apa nih yang harus digunakan untuk perempuan itu, atau apa yang perlu dipersiapkan? Oke, awal yang perlu dipersiapkan adalah sarung tangan karena kita menjaga itu aurat ya. Terus kemudian yang perlu dipersiapkan di sini yang paling penting ya, karena yang kita kan ya, namanya laki-laki ya. Jelas di saat kita melihat perempuan tidur itu pikiran kita membelayang-belayang. Kita harus fokus kepada niat ya, yaitu pengobatan. Terus yang ketiga adalah pakaian dari si pasien tadi. Dia harus memakai rok yang didabelin celana. Kalau bisa jangan celana yang ketat ya, sebab yang dikhawatirkan saat dia kerasukan itu tersingkap roknya, akhirnya terlihat celana ketatnya itu sama dengan aurat. Jadi celananya pun harus celana yang komprang, terus didabel kaos kaki ya, supaya tidak terlihat kulit. Sebab ini sangat berbahaya sekali bagi kita sebagai peruqyah ya. Apabila kita sedikit aja dalam hati kita itu timbul maksiat, itu sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian untuk pakaian perempuan itu juga harus memakai pakaian yang longgar, yang tidak menimbulkan bentuk lekuk tubuh ya, karena itu sudah menjadi syarat bagi si perempuan yang harus diruqyah. Dan yang tidak kalah pentingnya, tetap mereka si pasien dalam keadaan berwudu dulu ya. Nah, apabila dirasa energi itu masih belum sepenuhnya keluar, setelah didudukkan kita sentuh bagian tulang belakang dia masih terkejut, kemudian boleh kita membaca bacaan-bacaan ruqyah ya. Cukup sederhana dan boleh dipelajari oleh semua penonton ya, para pemirsa tercinta. Pertama yang dibaca adalah
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu 3 kali. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu 3 kali. Itu biasanya itu ada menunjukkan logat yang aneh. Jika perlu kita ucap salam kepada jin-jin yang ada di dalam tubuh pasien itu. Assalamualaikum ya ma'asyiral jin. Ulangi sampai 3 kali. Kemudian bisikkan juga fasayakfikuhumullahu wa huwas samiul alim. Pada intinya saya hanya tetap berpatokan minta perlindungan kepada Allah yang maha melihat lagi maha mendengar. Jadi setelah itu baru bacakan surah Al-Fatihah ya, surah Al-Baqarah 1 sampai 4. Kemudian lanjut ke surah ayat kursi, lanjut ke 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lanjut ke Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sambil ditepuk-tepuk punggungnya sampai dia muntah. Nah, keluarnya jin fasik tadi atau energi jahat itu nanti akan bersamaan dengan muntahnya pasien. Oke, apabila dia nggak muntah gimana Ki? Cuman uwe-uwe gitu aja, tapi nggak muntah, dia akan mati, jinnya itu akan mati di dalam perut si pasien tadi. Biasanya setelah dia sadar, dia akan merasakan nyeri dalam perutnya. Itu akan sembuh setelah dia buang air besar, insya Allah seperti itu. Jadi cukup sederhana pengobatan dalam Islam yang direkomendasikan. Insya Allah bisa dicontoh, bisa ditiru oleh kaum muslimin wal muslimat yang ingin memakai pengobatan cara ru'yah ya. Satu lagi, untuk mencegah diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketempelan jin ya, terus kemudian supaya kita juga tidak kena hasutan dari bangsa jin, selalu jaga wudhu, istighfar, tasbih ya, dan selalu menjaga aurat bagi perempuan ya, jangan sampai memberikan peluang-peluang bagi bangsa jin untuk Jam segini aku udah mulai menggoda kita. Insya Allah seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Ada yang bertanya? Oke, sudah jelas semua. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Oke. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Mudah-mudahan dengan like dan subscribe menjadikan nilai ibadah bertambah pahala, sebab saya akan memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk video kedepannya. Selalu dukung dan kita doakan mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah ibadah dan selalu sehat walafiat untuk semuanya. Amin. Oke. Ya, ini salah satu pengetahuan yang harus kita pahami bersama. Jangan belajar ilmu tanpa adanya pembimbing atau guru. Ya mungkin bisalah Kang Riko selaku ketua CPM memberikan saran untuk publik agar tidak salah mengartikan. Kebanyakan orang bisa belajar melalui ini tanpa adanya guru. Oke, silakan Mas Riko, saya lagi serik. Oke, assalamualaikum buat sedulur-sedulur semua ya. Bahwasanya kita di sini orang kadang mengamalkan suatu amalan ya, itu dikira Biasa. Penyakitnya mudah ya, mudah ataupun Islamnya bukan. mungkin enak Gara-gara itu. ataupun mungkin bebas gitu ya. Ya ketika kita ada tuh banyak menengok di dunia media sosial ya, sekarang banyak itu yang diupload oleh, terus kita kok berniat mengamalkan, sedangkan kadang kita tidak tengok itu siapa yang memberikan ijazah itu, dan kita tanpa izin juga ke beliau
harus gimana tata caranya, walaupun toh di situ ada tata cara yang disampaikan juga, cuman kadang-kadang tidak lengkap. Ya langkah bagusnya ya memang harus bertanya gitu kan, tidak boleh mengamalkan dengan sembarangan. Ketika sembarangan ya nanti ada jin-jin yang fasik yang datang ya, karena ya setiap amalan ya itu kan ada mengandung salah satu energi gitu kan. Ketika energi itu datang dan kita tidak bisa mengendalikan, maka jin fasik lah ya yang akan mengelabui kita ya. Makanya boleh jarak jauh tapi tetap harus ada ya, bimbingan. dan boleh juga kita belajar atau mengamalkan suatu amalan tapi kan dari guru walaupun jarak jauh, boleh, bisa gitu kan. Yang penting kan ada yang memberikan dan kita mengamalkan amalan yang diberikan itu, dan sanatnya pun tertera beda sama yang amalan itu kita ngambil ya tanpa ngomong sama yang ngasih gitu kan, sehingga tanpa bimbingan ya. Nah itu jadi yang terjadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Yang jelas tetap ibadah kita disempurnakan ya, mulai dari pertama bersuci, wudhu ya, dan ketika sholat ya jangan tanpa pamrih ya. Nah, diniatkan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya kekuatan, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan ke Yuli. Oke, kiranya udah jelas dan bisa dipahami. Terima kasih untuk Ketua Cakra Prana Mustika Siak ya. Salam FKPPAI, salam Paranormal Nusantara, salam Cakra Prana Mustika Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.